Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari Lokal 3C PGMI. Di sini saya akan menjelaskan apa itu RPP dan bagaimana sistem penyusunnya. Baiklah, kita akan membahas. Nah, yang pertama ada satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan ini berisi tentang SD atau MI mana yang kita akan ajar. Nah, selanjutnya ada kelas atau semester. Nah, bisa kita tulis kelas yang akan kita ajar. Nah, misalkan kelas yang kita ajar adalah kelas 2, semester 2. Nah, maka kita akan tulis 2 garis miring 2. Oke, yang selanjutnya tema. Adapun tema itu suatu buku yang akan kita pelajari. Nah, kita akan mempelajari tema. Misalkan temanya tema 4, misalkan kewajiban dan hakikat. Nah, di dalam tema itu ada lagi yang namanya subtema. Nah, kemudian kita lihat tema berapa yang akan kita ajarkan. Nah, kita lihat pada pembelajaran berapa, misalkan pembelajaran pertama atau pembelajaran kedua, atau bisa saja pembelajaran ketiga. Nah, serta tidak lupa juga alokasi waktu. Alokasi waktu ini hitungan berapa menit kita mengajar. Nah, misalkan satu pembelajaran dalam 2 pelajaran, berarti kita menulisnya misalkan satu pembelajaran itu memakan waktu 30 menit. Berarti kalau 2 itu 60, berarti ditulisnya 1 kali 60 menit. Oke, kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu KD atau kompetensi dasar. Nah, di sini bahasa Indonesia 3.10. Nah, 3-nya itu tentang KI. Nah, misalnya 3-nya apa? Tentang pengetahuan. Oke, yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini biasanya ada kalimat atau ditandai dengan kalimat setelah mempelajari pembelajaran ini, siswa diharuskan dapat atau mampu. Nah, intinya berhubungan dengan pembelajaran yang ditandai dengan siswa mampu. Jadi, siswa mampu itulah yang namanya tujuan. Nah, yang selanjutnya yaitu alat, tema dan sumber, alat bahan dan sumber belajar. Contoh kecilnya yaitu yang biasa siswa gunakan yaitu buku, pulpen atau buku tematik, atau bisa saja menggunakan layar proyektor, komputer, dan lain-lain. Oke, selanjutnya strategi pembelajaran. Nah, di sini kita menggunakan strategi apa dan bagaimana. Nah, misalkan kita menggunakan materi strategi menyimak, berarti yang kita terapkan itu tentang menyimak dan harus sesuai dengan materi apa yang kita bawa. Oke, selanjutnya langkah-langkah tujuan kegiatan. Nah, di langkah-langkah ini lagi ada lagi terbagi menjadi 3. Biasanya langkah-langkah awal, langkah-langkah isi, dan penutup. Nah, pada inti itu biasanya kadang berisi tentang salam, baca doa. Sedangkan isi atau inti itu di biasanya berisi tentang siswa mampu mengamati pembelajaran. Nah, adapun di dalam penutup yang terakhir itu biasanya berisi tentang harapan dan berdoa setelah belajar. Nah, adapun di dalam penutup yang terakhir itu biasanya berisi tentang harapan dan berdoa setelah belajar. Nah, adapun yang terakhir
Itu penilaian. Penilaian itu kadang biasanya penilaian tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan biasanya ditandai dengan angka. Dan yang selanjutnya yaitu di bawah penilaian, sebelah kirinya itu ada tanda tangan kepala sekolah, dan sebelah kanannya lagi tanda tangan si pengajar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Apabila ada salah, mohon koreksinya dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.